Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Newsline. Ada saya Nela Husna dan juga Gemma Tanjung. Kita berdua akan melihat atau memperlihatkan kepada Anda sejumlah informasi yang tengah hangat diperbincangkan hari ini dalam trending topik. Nah pemirsa, ada 3 pencarian trending topik tertinggi hari ini. Yang pertama terkait operasi Patuh Jaya ya, lebih dari 1.000 pencarian. Oke, ini para pengguna jalan sudah harus berhati-hati dan juga taati lalu lintas ya. Walaupun sebelum ada polisi juga tetap harus mematuhi lalu lintas ya. Jangan menunggu operasi Patuh Jaya dulu. Dan yang kedua ini pemirsa masih ramai juga karena baru saja penutupan adanya calon pimpinan KPK yang baru akan dipilih pada akhir tahun. Kira-kira seperti apa nanti ya pemimpinnya? Sudah ada nama-nama, kemudian nama-nama yang lama juga muncul kembali. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Dan terakhir terkait dengan Piala AFF U19. Pencariannya juga tinggi, ada lebih dari 5.000 pencarian. Nah inilah trending topik hari ini. Langsung saja kita simak sejumlah informasi dalam trending topik Newsline. Pemirsa, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri menggelar Operasi Patuh 2024 mulai hari Senin 15 hingga 28 Juli 2024 mendatang. Dan operasi ini akan gelar serentak oleh Polda se-Indonesia. Se-Indonesia ya, dicatat tadi tanggalnya kira-kira kurang lebih hampir 2 minggu begitu. Dan Operasi Patuh ini tujuannya untuk menurunkan angka pelanggaran kecelakaan lalu lintas dan juga angka fatalitas korban kecelakaan serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Nah totalnya ada lebih dari 2.000 personil gabungan dalam operasi Patuh Jaya tahun ini. Nah ini dia perlu diantisipasi, diwaspadai juga titik-titiknya untuk operasi Patuh Jaya di Jakarta ya, utamanya di jalan mana saja. Kita akan tampilkan grafiknya pemirsa agar Anda tidak bingung. Ini dia panduannya untuk Anda jika ingin berkendara selama operasi Patuh Jaya. Oke, kita sebutkan saja ya Gemma ya, diantaranya di mana saja nih? Ada di Jalan Gatot Subroto, di Jalan Sudirman hingga ke Tamrin, kemudian di Jalan HR Rasuna Said, TL Robinson Pasar Minggu, sampai ke Jalan Raya Fatmawati dan juga Jalan Ciputat Raya, Jalan Raya Celincing, Jalan RE Marta Dinata, kemudian juga Jalan Raya Pakin, Jalan Yosudarso, Jalan Raja Wali, dan Jalan Sabang. Kemudian ada Jembatan Merah Gunung Sahari, di Jalan Panjaitan juga, Jalan Letjen Sutoyo, Basuki Rahmat, kawasan Banjir Kanal Timur, kemudian ada Jalan Letjen S. Parman, Kolong Peninsula itu ya. Jadi perlu diperhatikan, tadi ada beberapa jalan yang memang ini harus dicatat ya sama Anda, dibaca terus-terusan apa saja ruas jalannya. Dan kemudian ada pelanggaran yang disoroti ya dalam operasi Patuh Jaya ini. Ada apa saja nih? Ternyata ada 14 pelanggaran sasaran operasi Patuh Jaya 2024. Ya, apakah sudah bisa kita tampilkan mungkin grafisnya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran? Kalau belum ada kita bacakan kembali begini ya. Jadi ini harus diperhatikan pemirsa, tidak boleh melawan arus ya, itu yang pertama. Kemudian berkendara di bawah pengaruh alkohol dan juga menggunakan ponsel saat mengemudi dan tidak menggunakan helm SNI. Nah ini bagi para pengendara motor juga harus ditaati juga ya untuk selalu mengenakan helm yang memiliki standar SNI. Ya, tidak menggunakan sabuk keselamatan, kemudian melebihi batas kecepatan juga dilarang di sini. Berkendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM, kemudian berboncengan lebih dari 1 orang. Kendaraan roda 4 atau lebih tidak memenuhi layak jalan, kendaraan tidak dilengkapi oleh STNK, melanggar marka jalan, memasang rotator ya, dan juga sirene bukan untuk peruntukan. Nah, itu juga sering kita temui di jalanan ya, menggunakan plat nomor atau TNKB palsu, serta parkir liar. Nah ini harus diperhatikan pemirsa ya. Nah nama operasi Patuh 2024 yang digelar serentak oleh Korlantas ini dan digelar di se-Indonesia memiliki nama yang berbeda di setiap daerah nih Nela ternyata. Oke, ternyata ada nama-nama yang berbeda ya. Coba kita sebutin, kalau di Jawa Tengah itu namanya Operasi Patuh Candi 2024. Oke, mungkin karena banyak candi di Jawa Tengah ya. Kemudian di Jawa Timur adalah Operasi Patuh Semeru 2024. Oh, sesuai nama gunung nih kalau di Jawa Timur. Terus ada lagi nih di Jawa Barat Operasi Patuh Lodaya. Ya, di Aceh ada Operasi Patuh Selawah 2024. Di mana lagi nih? Di Sulawesi Selatan ada Operasi Patuh Palawa di tahun 2024. Nah, walaupun se-Indonesia, tapi ternyata nggak semuanya ya, berbeda
berbeda-beda, cuma beberapa daerah aja ya. Ada yang disesuaikan dengan nama-nama kekhasan dari masing-masing daerah. Yang jelas apapun namanya, perlu diingat kembali bahwa Operasi Patuh Jaya 2024 yang digelar di seluruh Indonesia ini adalah tujuannya untuk kembali menertibkan para pengendara untuk tertib berlalu lintas ya. Jangan sampai ada pelanggaran. Kita lihat saja kalau hari ini catatannya sudah di Jakarta sudah ada berapa ya pelanggaran yang terjadi di sana. Nah, kita lihat lagi di berbagai daerah di Indonesia bagaimana dengan Operasi Patuh Jaya yang digelar. Kalau tadi tuh sempat kita lihat visualnya dari Semarang, Jawa Tengah ya. Jadi pemirsa, bagi para pengendara baik motor ataupun mobil, ini ketika sudah menggunakan mobil atau motor dari rumah, coba disiapkan dulu SIM-nya, STNK-nya, kemudian perlengkapannya seperti helm kalau untuk motor, kemudian juga menggunakan seat belt. Jadi jangan dikebelakangin seat beltnya ya. Banyak nih yang suka jahil kayak gitu. Iya, sama aja kan tujuannya untuk melindungi pengemudi ya. Kalau dibelakangin kemudian dipakai ya fungsinya untuk apa begitu. Nah, selain melakukan penghimbauan langsung melalui Operasi Patuh Jaya, Korps Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga melakukan penindakan kepada pengendara yang melanggar dengan tilang elektronik. Dan pemantauan yang dilakukan oleh alat tilang elektronik di RTMC Polda Metro Jaya memiliki ratusan titik yang bekerja selama 24 jam. Berikut laporan jurnalis Metro TV Reva Waluko dan juru kamera Fani Maulana dari Traffic Management Center TMC Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya, terutama di Korps Lalu Lintas Polda Metro Jaya itu sedang memberlakukan adanya Operasi Patuh Jaya di tahun ini sejak tanggal 15 Juli hingga di tanggal 28 Juli mendatang. Adapun penghimbauan yang dilakukan itu menyasar kepada para pengendara di jalan raya baik untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Nah, tentunya selain penghimbauan yang telah dilakukan oleh pihak Korlantas Polda Metro Jaya, mereka juga melakukan adanya penindakan yang dilakukan bagi para pelanggar lalu lintas, terutama di dalam bentuk tilang elektronik atau yang disingkat dengan ETLE. Dan sekarang saya sedang berada di Ditlantas Polda Metro Jaya dan lebih tepatnya ada di ruang Regional Management Traffic Center atau RTMC. Dan seperti yang terlihat di belakang saya, ini adalah kondisi dari monitoring yang dilakukan dari kamera ETLE di berbagai wilayah di daerah Jabodetabek. Tercatat ada lebih dari ratusan kamera yang sudah terletak di berbagai tiang lampu merah ataupun tiang yang disiapkan khusus untuk memantau arus kendaraan, serta ada di belasan mobil yang telah dipasangkan ETLE dari mobil dinas polisi itu sendiri. Nah, selain itu secara sistemasi untuk ETLE sendiri itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kamera-kamera ETLE ini memang ditempatkan pada kendaraan-kendaraan dinas milik kepolisian sebagai kendaraan patroli. Sebelum pada akhirnya nanti perangkat secara otomatis itu akan menangkap foto ataupun video langsung pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara. Lalu dari barang bukti tersebut nantinya itu akan dikirimkan langsung sebagai barang bukti bagi pelanggaran yang telah dilakukan oleh pengendara ke sistem informasi pusat. Dan dari barang bukti yang sudah dikirimkan itu nanti petugas akan mengidentifikasi data kendaraan yang telah melakukan pelanggaran dan dimasukkan ke dalam sistem Electronic Registration and Identification atau yang disingkat dengan ERI. Nah, setelah masuk dari ERI tersebut, nantinya barang bukti tersebut akan langsung diproses oleh petugas kepolisian dan juga mengirimkan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan yang melanggar di jalan raya. Setelah nanti surat itu akan dikirimkan kepada pelanggar di jalan raya, tentunya pemilik kendaraan bisa untuk melakukan konfirmasi via website ataupun datang ke dalam gerai Subdirektorat Penegakan Hukum untuk mengonfirmasi adanya pelanggaran yang telah dilakukan. Jika ternyata pemirsa pelanggar itu terbukti melakukan pelanggaran di jalan raya, maka petugas itu akan menerbitkan surat tilang dan jika nanti surat tilang itu sudah diterbitkan, maka pengendara itu bisa melakukan pembayaran tilang dengan menggunakan pembayaran via BRI Virtual Account atau disingkat dengan BRIVA. Nah, tentunya di dalam rangka untuk Operasi Patuh Jaya di 2024 ini, polisi juga menghimbau kepada para pengendara untuk memperhatikan kondisi kendaraan mereka baik ataupun ornamen-ornamen yang ada di dalam kendaraan mereka supaya aman dapat dikendarai di jalan raya dan tentunya dalam rangka untuk menerbitkan kedisiplinan ketika sedang berlalu lintas. Demikian dapat dilaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Reva Waluko, Fani Maulana melaporkan untuk Metro TV.
Iya itu dia ya, tadi kamera Atle juga sudah disiapkan tadi laporan rekan kami dan ingatkan lagi kepada pemirsa di operasi Patuh Jaya kali ini di Jakarta saja ya Gemar ribuan personel sudah dikerahkan dan di Jakarta Selatan datanya pemirsa terkini itu ada 300 kendaraan lebih yang sudah ditindak oleh pihak kepolisian. Oke, dan di media sosial juga mulai ramai ya, banyak yang berkomentar juga terhadap aturan ini dan juga adanya operasi ini. Dan pemirsa total ada lebih dari 2.000, hampir 3.000 personel yang turun untuk melakukan operasi Patuh Jaya di tahun 2024 ini. Dan ada beberapa titik juga yang dipersiapkan se-Indonesia dan di Jakarta kayaknya yang cukup paling banyak ya disediakannya. Betul. Nah kita lihat setelah personel titik-titik yang dikerahkan tadi sudah kita informasikan ya. Mungkin Anda bisa lihat kembali di layar kaca pemirsa sebagai informasi tambahan Anda di operasi Patuh Jaya 2024 kali ini. Kita tampilkan titik-titik mana saja. Nah ini dia ya, perlu diwaspadai dan juga perlu Anda ingat pemirsa titik-titik operasi Patuh Jaya di Jakarta. Iya, ini biasanya akan menjadi kemacetan sendiri nih, karena banyak yang melan kendaraan gara-gara takut. Nah, makanya dipersiapkan dulu ya sebelum berangkat ke titik-titik yang akan dilewati pada hari ini atau sampai ke 2 minggu ke depan. Iya, kemudian tadi juga kita akan lihat ya daftar pelanggarannya. Di apa saja sih? Ada 14 pelanggaran sasaran operasi Patuh Jaya 2024. Kita tampilkan ini dia yang pertama melawan arus, kemudian berkendara di bawah pengaruh alkohol, menggunakan ponsel saat mengemudi, tidak mengenakan helm SNI. Iya, tapi memang sebelum operasi pun juga tetap harus gak boleh dilakukan ya. Ini pemirsa, karena membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Jadi tetaplah ikuti sesuai aturan-aturan yang bisa menyelamatkan diri sendiri ketika berkendara. Nah ini dia daftarnya, pelanggarannya ada 14. Anda juga bisa kemudian menghafal ya apa-apa saja pelanggarannya. Bisa ingat kembali sampai dengan harus membawa SIM ya. Untuk juga tidak menggunakan plat nomor palsu serta parkir liar. Juga ini akan ditindak. Iya, coba dicek-cek juga, siapa tahu sudah ada yang mau mati itu nomor polisinya, harus dibayar dulu pajaknya. Mungkin ini waktunya untuk membenahi kendaraan juga ya, supaya tidak ditilang gitu. Iya, jangan-jangan malah ada yang belum bikin SIM nih. Wah bahaya ya. Nah kita akan lihat lagi apa saja sih tanggapan ataupun komentar warganet yang sudah kami himpun dari akun Instagram ya. Oke, dari sejumlah akun tentunya kita lihat lagi dari siapa ini pertama? Iya, ini dari @bangjarwo, ini dari aplikasi X kayaknya ya. Oh iya, dari ini aplikasi brosur X. nggak penting Pak, mending bagi-bagi kopi gelas atau teh gelas itu lebih bermanfaat mencegah ngantuk katanya. Wah, ini bukan untuk mencegah ngantuk. Tapi lihat polisi juga jadi nggak ngantuk sih sebenarnya. Jangan sampai ditilang atau ditangkap oleh polisi ya, nanti malah jadi kepikiran terus nih gimana dong ya. Kita lihat lagi dari Wahyudi XXX. Buat kawan-kawan, jangan lupa dilengkapi surat-surat kendaraannya, ada operasi Patuh Jaya sampai 28 Juli. Terima kasih sudah diingatkan kembali. Kemudian dari @jayadava yang mengatakan semoga masyarakat semakin patuh dan tertib berlalu lintas. Itu dia tujuannya. Satu lagi deh dari Edurap, apa nih? Naik jam tuh gara-gara plat motor mati dan lagi ada operasi Patuh Jaya. Kayaknya TJ mungkin dia Transjakarta itu kebalik JT deh. Jadi ada mungkin bisa beralih ke kendaraan umum juga ya pemirsa. Betul. Kalau misalnya memang ada kendaraan yang sudah mati gitu pajaknya, jadi mending dialihkan dulu. Oke, nah itulah seputar operasi Patuh Jaya 2024 yang sudah kami sampaikan informasinya dan kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi dengan informasi lain dalam Newsline. Usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.